Halo, assalamualaikum teman semuanya. Jumpa lagi ya dengan saya di video saya ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya di luar sana yang udah senantiasa menonton, yang melihat, bahkan men-subscribe video saya. Semoga kalian semuanya selalu dilancarkan rezekinya ya, diberikan umur yang panjang, apa yang kalian cita-citakan segera tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, video saya kali ini saya mau menceritakan ya dari salah satu teman kita TKW pemula yang ada di Hong Kong. Dimana pengalaman dia ini ya, jadi satu dilema gitu. Dia ini masih pemula, nyampe baru di Hong Kong, kemudian mendapatkan job itu singsang sama dada ya. Jadi satu rumah itu 2 orang. Cuma kadang-kadang cucunya itu dia mesti antar jemput pulang pergi sekolah gitu ya. Jadi intinya sebenarnya di rumah itu cuma 2 orang, tuan sama nyonya. Nah, permasalahannya si tuannya ini punya penyakit jenis kulit ya. Jadi memang ada di Hong Kong tuh yang mempunyai penyakit kulit itu yang dimana kayak kulitnya ular itu loh yang bersisik. Jadi kulitnya itu ya tiap hari rontok gitu, jatuh di mana-mana gitu sampai mengeluarkan darah yang sangat amis. Dan darahnya itu benar-benar melekat di badan, di kaos, celana, pokoknya di seluruh pakaian yang dia pakai. Nah, otomatis sebagai kita ART-nya ya atau pembantunya ya, pastinya kita harus membersihkan segala macam kotoran itu gitu ya. Jadi nggak peduli itu darahnya majikan, entah itu bau amis, entah itu menjijikkan, karena namanya kita itu di sini kerja, otomatis kita pun harus mau menerima risiko pekerjaan itu gitu ya. Dimana memang notabene yang majikan laki-lakinya ini punya penyakit kulit. Nah, si dilema mbaknya ini sudah dia ini merasa gimana ya, kayaknya itu udah nggak kuat gitu, karena kita setiap hari itu bersama dengan orang yang sakit gitu. Sebenarnya penyakitnya itu nggak menular, tapi memang penyakit kulit itu bagi sebagian orang ini menjijikkan ya. Memang kalau perasaan menjijikkan itu nggak bisa dipaksa. Seperti saya aja nih, saya ini udah kebiasaan merawat orang tua gitu ya. Jadi kalau saya merawat orang tua itu pasti membersihkan dari mulai dia BAB di Pampers. Kadang-kadang dia belum kalau sakit itu BAB-nya itu kemana-mana gitu. Tapi saya nggak merasa jijik gitu ya, karena saya udah kebiasaan. Ada juga teman saya yang memang dari dulu itu dia benar-benar nggak mau merawat orang tua karena dia nggak bisa melihat kotoran orang. Jadi dia itu kayaknya jijik gitu kalau harus membersihkan kotoran orang. Kalau pas dia BAB gitu ya, terpaksa dia memang mencari job lain gitu. Tapi untuk kasus yang ini adalah untuk pemula ya, dimana dia itu nggak bisa memilih. Dia masih potongan gaji, dia ibaratnya mau keluar, mau pulang ke Indonesia, ya tetap nanti di Indonesia pasti akan dikenakan denda sama PT. Kalau dia tetap bertahan, dia itu merasa jijik gitu, kayaknya nggak kuat karena darahnya itu merasa baunya sangat amis. Masih ditambah lagi dengan sikap si nyonyanya ini yang begitu cerewet, apa-apa itu serba cepat. Jadi dia itu sering ya nanya ke saya, "Ci, emang kalau orang Hong Kong itu semuanya harus cepat?" Iya, rata-rata iya, kebanyakan iya. Tapi memang ada juga yang mereka itu orang Hongkong yang kalem-kalem aja, masih mau mengajarin cece pemula gitu ya. Tapi kebanyakan orang Hongkong itu memang maunya cepet, maunya kerja itu selalu begini, nggak ada kata sabar gitu. Kebanyakan mereka itu maunya buru-buru, pokoknya maunya cepet beres gitu ya. Nah, si cece ini merasa terbebani gitu, karena si majikan perempuan tuh selalu menuntut tentang pekerjaan, semuanya itu serba dielap, ini harus bersih, ini harus bersih, ini harus bersih gitu ya. Kemudian permasalahan yang kedua, karena majikan laki-laki punya penyakit kulit, dan dia itu tanya ke saya gitu, "Jadi gimana, saya nggak betah, saya mau pulang." Ya ada 2 pilihan. Kalau mau pulang ke Indo dalam masa potongan gaji, berarti kalian harus sanggup membayar denda yang dikenakan oleh PT. Bagaimanapun kalian bisa berangkat ke Hong Kong, kalian itu kan udah tanda tangan nih di atas kontrak kerja bahwa mana kalian nanti di Hong Kong, kalian akan sanggup membayar potongan gaji ke PT dan agensi. Tapi bila mana potongan gaji kalian itu belum selesai dan kalian tiba-tiba putus, ngebreak di tengah jalan, kalian pulang, ya berarti kalian harus menanggung risiko mau membayar denda itu ke PT. Berapapun itu ya kalian harus bayar sesuai dengan perjanjian dari awal. Nah, kalau kalian tidak membayar potongan kena denda misalnya ya, ya kalian
harus tetap meneruskan pekerjaan itu gitu ya, itu memang resikonya. Jadi kalau saya menyarankan bertahan dulu sampai potongan gaji habis ya. Misal kalau memang merasa jijik atau nggak kuat, kalau terpaksa kalian mau pulang, ya pulang aja. Paling nggak kalian itu udah mengurangi beban untuk keluarga kalian, di mana keluarga kalian tidak perlu membayar potongan gaji ke PT karena kalian udah menyelesaikannya di Hong Kong ya. Kalau misalnya ternyata kalian kuat sampai potongan gaji gitu, padahal kalau habis potongan gaji itu kan masa kita emas ya, masa emas kita, maksudnya masa kemerdekaan kita gitu, untuk menerima gaji itu full mutlak punya kita. Lah masa iya kenapa kalian harus tinggal, harus pulang gitu ya. Ya bertahan kalau bagi saya. Tapi kalau untuk orang lain mungkin karena merasa menjijikkan, nggak bisa, karena memang banyak orang di luar sana itu kalau seperti ini nggak bisa dipaksa lah ya. Kalau memang menurut yang menjalannya itu udah merasa bener-bener nggak kuat karena merasa jijik setiap hari itu selalu, maksudnya jadi satu, merawat orang yang sakit dan penyakitnya itu penyakit kulit yang setiap hari rontok, yang tidak bisa disapu, bahkan harus pakai vacuum cleaner ya, harus selalu dikapjan karena begitu banyaknya kulit yang rontok. Ya apa boleh buat, saya nggak bisa menyarankan gimana-gimana, saya cuma menyarankan habiskan sama potongan gaji. Kalau selesai itu kalian masih kuat ya tetap bertahan, kalau nggak kuat keputusan ada pada kalian sendiri ya. Karena berhasil atau tidaknya kalian tuh menjadi seorang TKW di Hong Kong itu karena kalian sendiri ya, bukan karena orang lain gitu ya. Jadi kalau kalian melihat para TKW yang sudah begitu banyak, begitu lama di Hong Kong, itu sebenarnya mereka itu semuanya sudah kena begitu banyak cobaan di Hong Kong, dan mereka itu kuat mental. Jadi mereka itu enjoy aja, mau dapat job yang gini oke, mau job gini oke. Jadi kalian itu harus menyadari di balik suksesnya para TKW yang ada di Hong Kong ini, sebenarnya itu mereka itu semua sudah mengalami berbagai ujian mental di mana tapi kalian tuh tidak tahu gitu ya, karena kan kalian tuh masih pemula gitu ya. Jadi saya tekankan dari video ini, dari pengalaman video ini, kalau yang bisa saya ambil kesimpulannya, berhasil atau tidaknya seseorang menjadi seorang TKW yaitu tergantung diri kalian masing-masing. Kalau kita sebagai teman itu ya maunya pasti kalian tuh berhasil. Tapi kalau hati kalian sendiri, keinginan kalian sendiri itu tidak kuat menghadapi segala sesuatunya yang ada di Hong Kong, menurut kalian tidak sesuai dengan realita, kalian tuh maunya kerjaan yang enak-enak aja, kalian tidak mau pekerjaan yang begitu menyedihkan atau yang begitu menurut kalian menjijikkan, atau menurut kalian tuh kalian merasa tidak mampu untuk melakukan, ya berarti resiko ataupun keputusan ada pada tangan kalian masing-masing. Jadi berhasil atau tidaknya menjadi seorang TKW di Hong Kong ada pada tangan kalian masing-masing. Oke? Jadi untuk pembelajaran aja untuk kalian semua yang sampai di Hong Kong ya, kerja menjadi seorang TKW itu jangan memandang gajinya saja, jangan memandang enaknya saja, jangan memandang liburnya saja, tapi juga kalian harus memikirkan pekerjaan kita tiap hari apa yang kita lakukan. Dari mulai pekerjaan yang sangat, maaf ya, ibarat mungkin bagi kalian itu menjijikkan, itu masih kita lakukan untuk para TKW Hong Kong ya. Menjijikan itu bukan menjijikan yang apa gitu ya, mungkin menjijikan itu ya misalnya kalau bagi kita dapat job yang menjaga anjing, pasti kalian itu tiap hari akan membersihkan kotoran anjing. Dimana kalau kalian membawa ke taman, kalian itu juga harus selalu bersedia dengan koran, karena kotoran anjing harus dibungkus dengan koran, dibersihkan, baru dibuang tempat sampah. Di rumah juga, kalau kalian yang merawat orang lumpuh, kalian juga harus membersihkan BAB-nya, air seninya, bolak-balik ke rumah sakit. Belum lagi yang kalian merawat orang yang punya penyakit tertentu, atau kalian merawat orang yang yang autis atau yang punya kelainan gitu ya. Jadi kalian tuh harus siap juga dengan segala risiko apabila kalian sampai di Hong Kong itu kalian mendapatkan job yang sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi intinya kalian harus menyiapkan diri supaya nanti kalau kalian sampai di Hong Kong itu kalian tidak kaget, kalian bisa kuat mental dan kalian bisa tetap kerja sampai finish kontrak 2 tahun ya. Jadi sampai di sini video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.